Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lado Feryadi dengan NIM 2365063. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu mereview materi 6, di mana mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Adapun capaian pembelajaran yang pertama yaitu memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, yang kedua menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versi elektronik, yang ketiga mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, yang keempat mengevaluasi tentang pembuktian perkara cybercrime. Dilema internet, manfaat vs kejahatan. Fakta, internet pedang bermata dua, bisnis online target pasar Indonesia dari luar negeri. Dampak negatif munculnya kejahatan antisosial, statistik kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. UU IT sebagai payung hukum. UU nomor 11 2008 UU pertama khususnya cybercrime di Indonesia, dua materi muatan besar, pengaturan transaksi elektronik, tindakan pidana cybercrime. Komputer dependensi era modern. Fakta, ketergantungan pada komputer semakin tinggi, kemampuan teknologi informasi, simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi, contoh email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukum masalah pembuktian informasi digital. Problem pembuktian informasi digital. Mudah diubah, integritas data dipertanyakan, identitas samar, anonimitas internet, lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja, otentisitas, sulit verifikasi keaslian. Pertanyaan krusial di masyarakat. Apakah informasi dokumen elektronik alat bukti sah? Bagaimana ekses alat bukti elektronik dalam sistem peradilan? Bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan? Perbandingan dokumen elektronik dan efek konvensional dari aspek bentuk, di mana dokumen elektronik yaitu digital, sedangkan dokumen fisik kertas. Perolehan dokumen elektronik mudah dan instan, dokumen konvensional butuh waktu dan biaya. Penyimpanan media dokumen elektronik media kecil kapasitas besar, dokumen konvensional ruang fisik besar. Pencarian dokumen elektronik search yang cepat, dokumen konvensional manual butuh waktu. Informasi tambahan dokumen elektronik metadata log system, dokumen konvensional hanya konten terbatas. Setelah itu pembuktian dalam peradilan pidana, di mana definisi upaya menemukan kebenaran material warhead. Tujuan, buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Proses, rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Sumber fakta, ingatan saksi, dokumen ketersediaan ahli, pengakuan barang dan bukti. Selanjutnya sistem pembuktian Indonesia pasal 83 KUHP, di mana nama negatif wetelik stelse pembuktian menurut secara negatif dua unsur. Kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang, keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut, prinsip keyakinan hakim harus punya sumber alat bukti. Alat bukti sah dalam KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, syarat memenuhi persyaratan formil dan material. Evolusi pengaturan alat bukti elektronik sebelum UU IT diatur parsial di berbagai undang-undang. UU IT pengaturan komprehensif, lokasi dalam AUT bab 3 informasi dokumen tanda tangan elektronik dan pasal 44. Selanjutnya pasal 5 UU IT landasan alat bukti elektronik. Ayat 1. Informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya alat bukti hukum sah. Ayat 2. Informasi elektronik perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3. Syarat sah gunakan sistem elektronik sesuai OIT. Ayat 4. Pengecualian surat harus tertulis akta notaris. Selanjutnya persyaratan materi alat bukti elektronik. 1. Pertama berdasarkan pasal 15 sampai 16 OIT tentang sistem elektronik, andal dapat diandalkan, aman terlindungi dari ancaman, bertanggung jawab, ada pihak yang bertanggung jawab, menampilkan kemas secara utuh, tidak ada bagian yang hilang, melindungi ketersediaan,
bisa diakses saat dibutuhkan, melindungi keutuhan, tidak diubah tanpa izin, melindungi keautentikan, benar berasal dari sumbernya, melindungi kerahasiaan, tidak bocor ke pihak tidak berhak, melindungi keteraksesan, bisa diakses oleh yang. Selanjutnya, persyaratan materi berdasarkan pasal NAUTI. Pertama, informasi dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, menerangkan suatu keadaan. Computer vision, ilmu penting. Definisi, cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital, sifat bukti elektronik, rapuh, mudah diubah, rusak, hancur, kebutuhan, tindakan khusus dokumentasi, pengumpulan, proses pemeriksaan, konsekuensi kegagalan, bukti tidak bisa digunakan atau kesimpulan tidak akurat. Proses digital forensik, diagram, pengumpulan bukti, proses versi, analisis, presentasi. Tools digital forensik, disk image, VTK imager, DD Linux, memory analysis, volatility record, network analysis, whereas network miner, mobile processing, celebrate, hexagon forensic, log analysis, playing, elasticsearch. Studi kasus, pembuktian email ancaman. Di mana kasus email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi, bukti email dari akun Gmail, tantangan akun bisa diubah siapa saja dari mana saja, solusi log survey IP address, metadata email header analysis. Diskusi kelompok. Aktivitas simulasi pengumpulan bukti digital, kasus hacking website perusahaan. Mungkin itu saja materi 6, penjelasan tentang materi 6, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga.